Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai teman-teman, tahukah kamu tentang cerita rakyat dari Ciamis, Jawa Barat? Cerita Ciung Wanara. Cerita ini menceritakan tentang seorang pangeran yang terbuang dan harus berjuang untuk merebut kembali haknya sebagai raja. Cerita Ciung Wanara juga penuh dengan nilai-nilai moral yang sangat berharga, seperti kejujuran, keberanian, dan kesetiaan. Tanpa basa-basi, yuk kita mulai kisahnya. Pada zaman dahulu ada seorang raja bernama Prabu Permanadikusuma dari kerajaan Galuh. Beliau memiliki dua istri, Dewi Pangrenyep dan Dewi Naganingrum. Demi menjalankan tugas suci, beliau pergi bertapa untuk kemakmuran kerajaan Galuh. Kerajaan pun dititipkan kepada Sang Patih Arya Kebonan. Dengan berat hati, Patih Arya Kebonan menerima tugas dari Sang Prabu karena Sang Patih sudah berjanji akan setia selamanya kepada kerajaan Galuh. Prabu Permanadikusuma pun pergi bertapa. Beliau menitipkan kedua istrinya yang sedang hamil dan berpesan jangan berkhianat pada kerajaan Galuh. Setelah memakai baju kebesaran dan mahkota, Sang Patih berganti nama menjadi Tamperan Barmawijaya. Barmawijaya pun menjadi Raja Galuh. Semua rakyat harus tunduk dan patuh kepada perintahnya. Dewi Pangrenyep pun menjadi permaisuri, sedangkan Dewi Naganingrum menjadi selir. Hal ini membuat Dewi Pangrenyep merasa bahagia. Dari dulu cita-citanya ingin menjadi seorang ratu. Sedangkan Dewi Naganingrum bersedih hanya bisa berpasrah diri menerima takdir dari Hyang Widi. Dewi Naganingrum berharap bayinya segera lahir untuk meneruskan tahta kerajaan dan merebutnya kembali. Dengan demikian, Dewi Pangrenyep merasa was-was anak dari Naganingrum laki-laki yang nantinya akan menjadi saingan putranya. Untuk itu, Dewi Pangrenyep dan para dayangnya mengatur siasat reka perdaya untuk kelahiran Dewi Naganingrum. Dewi Naganingrum pun melahirkan. Dewi Pangrenyep membuat mengarang cerita kepada Naganingrum bahwa bayinya berwujud hewan yang hina. Pasti Yang Mulia Prabu kecewa dan murka. Dewi Naganingrum pun juga harus pergi dari kerajaan. Barmawijaya menyuruh Aki Lengser, bayi Naganingrum pun dihanyutkan ke sungai Citanduy dan ditemani oleh satu butir telur ayam yang kelak akan menemani menyayangi bayi dalam kehidupannya. Keranjang bayi pun ditemukan oleh Aki dan Nini Balangantrang. Mereka sangat bahagia dan bersyukur mendapatkan bayi yang rupawan, bersih kulitnya. Mereka pun merawat bayi dengan penuh rasa kasih sayang. Bayi Naganingrum pun tumbuh besar dan pintar. Banyak bertanya, apa itu yang terbang? Apa ini yang loncat lincah sekali? Aki Balangantrang menjawab, yang terbang itu burung ciung, yang loncat itu wanara atau monyet. Bagaimana kalau namaku gabungan dari dua hewan itu? Menjadi Ciung Wanara. Aki Balangantrang pun sepaham dan setuju dengan harapan semoga suatu saat nanti Ciung Wanara menemukan jati diri yang sebenarnya dan ayam ini yang menjadi saksi Ciung Wanara menjadi raja. Dalam era digital saat ini, cerita rakyat Ciung Wanara masih memiliki nilai penting dalam meningkatkan literasi masyarakat melalui berbagai bentuk media seperti buku, film, dan animasi. Cerita ini dapat diakses oleh banyak orang dan memberikan manfaat pada masa lalu. Selain itu, cerita rakyat juga bisa dijadikan alat bantu dalam pembelajaran di sekolah karena konsep-konsep abstrak dengan cara yang lebih mudah dan menarik. Cerita Ciung Wanara adalah salah satu contoh yang bagus tentang bagaimana literasi dapat hidup dan berkembang dalam masyarakat. Melalui cerita-cerita ini, kita dapat belajar tentang nilai-nilai kehidupan sejarah, budaya, dan tradisi kita sendiri, serta meningkatkan kemampuan kita dalam memahami, menafsirkan, dan mengkomunikasikan makna melalui berbagai bentuk media. Kearifan lokal adalah jiwa dari cerita rakyat. Setiap legenda, mitos, dan fabel membawa pesan moral yang mendalam, mengajarkan kita tentang nilai-nilai luhur yang membentuk identitas suatu bangsa. Melalui cerita rakyat, kita belajar menghargai tradisi, menjaga lingkungan, dan menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Kearifan lokal tidak hanya hidup dalam tradisi lisan, tetapi juga dengan literasi dalam berbagai bentuk menjadi jembatan yang menghubungkan generasi dan mempertahankan akar budaya, seperti tradisi misalin hingga hajat bumi, menyimpan makna yang diakses dan diwariskan melalui literasi, lisan, dan visual. Kearifan lokal adalah identitas kita, ciri khas yang membedakan kita dari yang lain. Mari kita bangga dengan warisan budaya kita dan terus melestarikannya untuk generasi mendatang. Karena di dalam kearifan lokal ada cerita tentang siapa kita sebenarnya. Mupusti lain mi Gusti, ngarumat tali paranti.
Teku urang bade kusaha deui. Hana nguni hana mangke, tan hana nguni tan hana mangke. Moal aya kiwari, lamun teu aya bihari. Ulah dugika, jati kasilih ku Junti. Ciamis mancing dinamis, ayuna kadatuan, pakena gawe rahayu, pakeun heubeul jaya di buana. Tahukah kamu cerita rakyat dan kearifan lokal itu harta karun yang tak ternilai harganya? Di dalamnya ada nilai-nilai luhur, pesan-pesan moral dan identitas budaya yang harus kita lestarikan. Nah, literasi inilah yang harus menjadi jembatan penghubung antara kita dengan warisan leluhur. Dengan semangat literasi, kita bisa menggali lebih dalam makna cerita rakyat, memahami kearifan lokal, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan, kita bisa menjadi generasi cerdas, kreatif, dan berbudaya. Di lorong-lorong perpustakaan, kita bisa menemukan teman-teman baru, ide-ide segar, dan inspirasi tak terduga. Literasi adalah kunci untuk membuka semua pintu. Dengan membaca, kita tidak hanya menambah pengetahuan, tapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis dan meningkatkan kreativitas, memperkaya jiwa. Yuk bersama-sama kita gerakan semangat membudayakan literasi. Mulai dari hal kecil seperti membaca buku setiap hari, berbagi cerita dengan teman, atau mengunjungi perpustakaan terdekat. Bersama-sama kita menciptakan masyarakat yang literat, cerdas, dan berbudaya. Setiap buku adalah jendela yang membuka pandangan kita tentang dunia, tentang sejarah, tentang mimpi-mimpi yang mungkin terwujud. Saat kita memilih buku, kita memilih petualangan. Saat kita membaca, kita menjelajahi dunia baru. Yuk jadikan perpustakaan rumah kedua kita. Mari kita manfaatkan setiap kesempatan untuk membaca, belajar, berbagi bersama. Kita bisa menciptakan masyarakat yang literat, cerdas, dan berbudaya. Di setiap halaman buku ada harapan, ada inspirasi, dan ada masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di perpustakaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.